Pada satu dekade awal abad ke-21, terjadi kecenderungan pergeseran tren sistem parlemen di negara-negara demokrasi di dunia. Sebelum tahun 2000, 2 dari 3 negara di dunia menganut sistem unikameral, sedangkan sisanya menganut sistem bikameral. Namun, setelah tahun 2000, berdasarkan riset yang dilakukan pada tahun 2010, jumlah negara yang menggunakan sistem bikameral justru meningkat jumlahnya. Menariknya, hanya 14 dari 36 negara yang menjalankan sistem unikameral. Sementara sisanya, lebih dari 60% menganut sistem bikameral. Perubahan besar demikian ini tentu tidak lepas dari kelebihan sistem bikameral dalam hal ketersediaan mekanisme kontrol di dalam cabang kekuasaan parlemen. Dalam hal ini, kamar pertama akan memberikan kontrol terhadap pekerjaan kamar kedua dan begitu juga sebaliknya. Lalu, bagaimana pola hubungan antar cabang di dalam kekuasaan legislatif yang demikian ini? Tentunya, hal ini menarik untuk dibahas karena berkelindan dengan kekuatan setiap kamar dalam hubungan antar kamar di dalam parlemen. Tentu ada. Di antara sejumlah pendapat para sarjana mengenai hal ini, ada satu komunis opinio doctorum yang sangat tepat untuk disajikan di sini. Giovanni Sartori menggolongkan sistem parlemen bikameral menurut kekuatan antar kedua kamarnya menjadi 3, yaitu 1. Sistem bikameral yang lemah atau weak bicameralism, 2. Sistem bikameral yang sempurna atau perfect bicameralism, 3. Sistem bikameral yang kuat atau strong bicameralism. Pada bikameral yang lemah ini, salah satu kamar memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan kamar yang lainnya. Dalam kondisi tertentu, kamar parlemen yang memiliki kekuasaan lebih besar ini dapat mengabaikan keputusan kamar lainnya. Bahkan, kamar kedua yang lebih lemah kekuasaannya dapat diperlakukan sebagai lembaga cap stempel bagi keputusan kamar yang pertama. Dominasi salah satu kamar yang sangat kentara ini menyebabkan weak bicameralism menyerupai sistem unikameral karena ketiadaan kontrol yang berarti di dalam cabang kekuasaan legislatif. Karena memiliki kekuasaan yang sama besarnya, pada perfect bicameralism tidak ada satu kamar yang lebih berkuasa dibandingkan kamar lainnya. Kekuasaan yang benar-benar seimbang demikian ini membuat kontrol di dalam cabang kekuasaan parlemen menjadi sangat ketat. Ternyata, keseimbangan mutlak demikian ini justru membawa implikasi yang buruk. Sederhananya, kemungkinan jalan buntu atau deadlock ketika kedua kamar parlemen ini memiliki keputusan yang berbeda sangatlah terbuka. Akibatnya, parlemen tidak dapat menghasilkan satu keputusan apapun. Berbeda halnya dengan perfect bicameralism, pada bikameral yang kuat, kekuasaan yang dimiliki oleh dua kamar parlemen hampir sama kuat. Dalam artian ini, masih terdapat sedikit ruang kekuasaan yang dapat digunakan kamar pertama untuk mengambil keputusannya sendiri dan mengabaikan keputusan kamar kedua pada situasi deadlock. Dengan adanya disparitas atau perbedaan kekuasaan antara kedua kamar yang sangat kecil, mekanisme kontrol antar kamar masih dapat berlangsung dengan baik. Tidak heran, dengan konfigurasi kekuasaan yang demikian ini dan ketersediaan sarana untuk mencegah deadlock dalam pelaksanaan tugas cabang kekuasaan legislatif, strong bicameralism dipandang sebagai konsep yang paling ideal pada sistem parlemen bikameral. Semoga konten ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi para pemirsa. Salam.